Kebahagiaan Maria ditunjukkan kepada kita melalui relasi yang baik dengan sesama. Dikisahkan di dalam Injil tadi ya. Setelah Maria menerima kabar gembira, kabar sukacita dari malaikat Gabriel, Injil tadi mengatakan, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju ke sebuah kota di negeri Yehuda. Maria bergembira, bersukacita mendapat kabar sebagai wanita pilihan Allah yang akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang adalah putra Allah sendiri. Dia pergi berbagi. Yang dia bagi bukan uang, bukan harta. Yang dia bagi adalah hati yang gembira, hati yang bahagia. Dia bergegas menempuh perjalanan jauh tanpa fasilitas seperti kita punya hari-hari ini, tapi dia pergi untuk sebuah niatan yang luar biasa, mau pergi berbagi kegembiraan bagi orang lain, dalam hal ini saudarinya sendiri, itulah Elisabeth. Dan nampak sekali saudara-saudari, ketika Elisabeth mendengar salam Maria, dia memberi kesaksian. Elisabeth dipenuhi dengan Roh Kudus dan berseru dengan suara nyaring, terpujilah engkau di antara wanita. Kata-kata pujian, ungkapan hati yang bahagia. Terpujilah buah tubuhmu. Siapakah aku ini? Maka ibu Tuhanku berkenan melawati aku, mengunjungi aku. Jadi dari kata-kata Elisabeth ini kita bisa membayangkan betapa bahagianya Elisabeth mendapat kunjungan dari saudaranya sendiri. Ya. Bahkan Elisabeth masih mengatakan, ketika salammu itu sampai terdengar olehku, anak di dalam rahimku melonjak kegirangan. Siapa di antara ibu-ibu yang hadir di sini yang pernah mengandung dan ketika gembira lalu anaknya di dalam turut loncat-loncat? Ya. Elisabeth mengalami itu dan dia bersaksi, anak di dalam rahimku pun turut melonjak kegirangan. Ini lain tidak berarti apa? Kegembiraan, kebahagiaan, sukacita yang dihadirkan oleh Bunda Maria bagi dirinya itu bukan hanya sebuah lipstik, bedak. Maksud saya hanya lahiria saja. Tapi kegembiraan dan kebahagiaan yang sejati itu masuk dalam hati, ya, menyelimuti seluruh kepribadian orang, keberadaan orang. Itu yang dialami oleh Elisabeth, sehingga bayi yang sedang dia kandung, itulah Yohanes Pembaptis, itu pun turut bergembira. Ya. Keduanya berbahagia. Keduanya saling berbagi hati yang damai, hati yang sukacita, hati yang bahagia, dan berbagi secara tulus tanpa sandiwara. Nah, ibu bapak saudara-saudari sekalian, maka perayaan Bunda Maria pada hari ini merupakan sebuah inspirasi, ajakan bagi kita untuk juga memiliki hati yang bahagia. Kita semua mau bahagia, amin. Kita semua. Ya. Anda sebagai bapak keluarga mau bahagia. Anda sebagai seorang ibu dalam rumah tangga mau berbahagia. Anda sebagai suami istri mau berbahagia. Anda sebagai orang tua mau bahagia. Anda sebagai anak ingin bahagia. Anda sebagai seorang pekerja di sebuah instansi, perusahaan, negeri atau swasta, di militer bahkan, profesi apapun, kita semua ingin bahagia. Pastor juga sama, saya juga mau bahagia, mau happy. Mari kita belajar pada Bunda Maria.
Kalau kita mau happy, perbaikilah relasi dengan Tuhan. Banyaklah berdoa, banyaklah buka kitab suci, mendengarkan sabda Tuhan, melaksanakan perintah Tuhan. Di sanalah kita akan memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Tuhan yang selalu beserta kita, Sang Immanuel. Maka mari dalam setiap tapak langkah hidup kita, dalam suka duka, sukses gagal, kita sadar ada Tuhan yang selalu beserta kita, dan karena itu kita mau selalu punya relasi, selalu mau menyapa Tuhan ya, sebagai Bapa kita. Dan berikut mari kita perbaiki relasi dengan sesama. Kerap kali relasi kita dengan sesama itu banyak ditandai dengan sandiwara ya. Di depan kita berkata baik, kita mendengar baik-baik, ditegur baik-baik, tapi di belakang kita orang menohok kita ya. Di depan kita ditawari madu, tapi di belakang kita orang menebar racun. Banyak kali tidak ada ketulusan ya, tidak ada kejujuran ya. Banyak sandiwara di dalam kehidupan kita karena kita terjerat oleh hal-hal yang sangat duniawi ya. Banyak orang yang relasinya menjadi tidak baik karena apa? Uang. Tadi baku teman baik, tapi gara-gara uang baku musuh, baku bombe misalnya ya. Tadinya hubungan keluarga, kakak adik, om kemanakan baik-baik, tapi rusak gara-gara warisan, gara-gara materi. Banyak kali juga relasi sosial menjadi error ya, karena ada kepentingan ya, yang tidak terpenuhi ya. Orang tersakiti lalu rusak, hilang kebahagiaan dan sukacita. Maka kita belajar saudara-saudari bagaimana menjalin sebuah relasi yang bebas dari segala kepentingan dunia. Relasi yang dibangun atas dasar uang dan materi, percaya suatu ketika bubar. Tapi kalau didasari oleh ketulusan, didasari oleh hati yang mau mencintai, hati yang mau menolong, hati yang mau membantu, itu akan menjadi sebuah relasi yang membuahkan sukacita, yang membuahkan kebahagiaan. Itu kita belajar dari Maria dan Elizabeth. Maria mengunjungi Elizabeth, tidak diceritakan dia bawa apa, dia bawa durian atau bawa mangga. Tidak ada buah tangan, tidak ada oleh-oleh. Yang dia bawa adalah hati. Kita belajar dari situ. Mudah-mudahan ibu bapak saudara-saudari dengan relasi yang baik dengan Tuhan, relasi yang baik dengan sesama, yang membuat kita betul menikmati kebahagiaan. Pada saatnya kita pun mengikuti jejak Maria, menikmati kemuliaan surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.